Halo guys, selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan melanjutkan manhwa Soul Station Druid yang terbaru. Yang belum nonton part sebelumnya atau lupa alur ceritanya, sudah kami buat di playlist di channel ini. Di chapter sebelumnya, tim Soyung diserang segerombolan goblin dan undead yang mengakibatkan pasukannya banyak yang terluka. Dan di tempat lain, Son Jiwo menyadari bahwa dirinya terjebak di dalam barrier tempat bos monster berada. Sementara itu, tergeletak tak berdaya karena energinya sudah habis. Soyung mengingat bersama So jika ia ada di sini pasti akan menolongnya. Beberapa saat kemudian, peri milik So berhasil menemukan Soyung, yang berarti So berada di sini. Semua tim diberikan buff oleh para peri dan meningkatkan staminanya dalam bertarung. Akhirnya Park So sudah tiba dan langsung membantai para goblin hanya sekali senggol. Akhirnya semua tim Soyung kembali pulih dan menyerang balik monster goblin berkat buff yang diberikan Soho. Akhirnya Soyung memeluk Soho karena ia datang untuk menolong semua orang sebelum pembantaian terjadi. Akibat melekat ke So, Soyung dilemparkan hingga terpental. Maaf Birang, aku tidak sengaja, kata Soho. Park So meminta semua tim Soyung untuk segera menyelamatkan tim Son Jiwo, karena saat ini mereka dalam bahaya karena di wilayah tempat bos dungeon berada. Akhirnya So langsung melesat dari tempat tersebut dan semua tim mengikutinya. Di tengah perjalanan mereka dihadang pasukan undead yang sangat banyak dan dipimpin oleh Leeds atau bos dungeon tersebut. Di tempat lain, Son Jiwo menyadari aura yang sangat kuat di dalam kastil di dekatnya. Ia tahu bahwa hawa ini adalah kehidupan Leeds berada. Karena undead tidak memiliki tubuh dan hanya tulang belaka, maka jantungnya berada di dalam kastil ini. Son Jiwo berniat untuk memasuki markas bos sendirian, walau sudah diperingatkan oleh rekannya agar untuk menunggu bala bantuan datang. Akhirnya Son Jiwo memasuki kastil tersebut untuk menghancurkan jantung Leeds. Jika jantung tersebut bisa dihancurkan, maka akan membuat semua undead akan mati. Di lain sisi, So bisa melawan keroyokan undead di depannya dengan membakarnya. Ia sampai berhadapan dengan Leeds untuk melakukan adu mekanik. So langsung membakar Leeds tersebut dan mengeluarkan 4 portal dengan skill memorinya supaya Leeds tersebut bisa dimakan oleh wyvernnya. Kemampuan So sangat luar biasa yang membuat semua orang terpukau melihatnya. Saat ini Son Jiwo sudah memasuki kastil bos dungeon. Ia dihadang oleh pasukan monster yang menjaga tempat tersebut. Sebagai manusia pemegang titel tangan besi, Son Jiwo bisa mengatasi semua monster di dalam kastil tersebut. Namun monster tak kunjung habis setelah diajar, melainkan semakin banyak untuk menahan Son Jiwo agar tidak masuk ke dalam kastil lebih dalam. Di luar kastil, tim Son Jiwo juga berhadapan dengan para undead untuk membunuh mereka semua. Di saat itulah Park So sudah tiba di sana dengan pasukan hewan buasnya. Ia bisa menghancurkan para undead dengan skill apinya untuk membakar tengkorak ini. So juga memberikan buff healing ke pasukan yang terluka dan memulihkan energi mereka. So berniat menghancurkan barrier ini untuk membawa Son Jiwo keluar dari kastil tersebut. So mulai menyerang barrier ini dengan kemampuan elangnya dan menerobos masuk ke dalam. Semua monster di dalam kastil dibakar habis oleh Soho dan ia merubah dirinya menjadi Roger Sumatra untuk menerobos masuk ke bagian dalam kastil. Soho melihat Son Jiwo mulai diserap daya hidupnya ke dalam jantung yang berada di dalam peti. Memang saat ini Soho bisa melihat tembus pandang. Soho mulai mengeluarkan skill apinya untuk membakar semua jaring yang menjerat Son Jiwo serta menghancurkan jantung milik bos undead dengan api miliknya. Semua orang di luar kastil melihat semua monster mulai menghilang dan menandakan misinya kali ini berhasil. Dan waktunya untuk segera keluar dari dungeon selama 5 menit. Park So saat ini berhasil membawa keluar Son Jiwo dan menyuruh semua tim yang lain untuk segera keluar dari dungeon ini sebelum tertutup.
Setelah keluar dari dungeon, Park Seo banyak disambut oleh semua orang karena bisa menyelamatkan semua orang dari malapetaka dungeon level 7 yang banyak menghancurkan negara. Sebelum diwawancarai, Seo langsung pergi dari tempat tersebut. Melihat berita ini membuat Se sangat terpukau melihat Seo karena ia sangat mengidolakan Seo. Ya, memang Soyoung kesal dan cemburu sih jika Seo direbut Se. Di tempat lain, Okitahiro melihat berita ini sangat terkejut bahwa Park Seo bisa menyelesaikan dungeon level 7 hanya dalam 6 hari saja, rekor tercepat saat ini. Okitahiro juga melihat berita ini di Facebook. Ia sadar bahwa kuotanya habis, namun dirinya tidak punya duit untuk membeli kuota karena semua rekening banknya dibekukan karena menjadi buronan. Lalu ia melihat ada locker untuk menjadi kasir Mixway di tempat tersebut. Ia berencana untuk mendaftarkan dirinya ke sana. Akan tetapi ia kesenggol preman di jalan tersebut. Karena mood preman ini sedang baik, Okitahiro dibiarkan saja. Namun Okitahiro mendengar preman tersebut mengatakan bahwa Park Seo lebih kuat dibandingkan Okitahiro karena dia bisa menyelesaikan dungeon level 7 dengan sangat cepat. Tentu saja raut muka Okitahiro berubah menjadi hawa pembunuh dan berencana membantai preman tersebut. Di tempat lain, Son Jiwo sudah tersadar di rumah sehat. Dan di saat itu dokter menemui Son Jiwo. Dia memberitahu bahwa Son Jiwo diselamatkan oleh Seo di dalam dungeon sebelumnya. Sementara itu Se datang dengan kostum cosplayernya untuk memberikan nasi goreng ke Seo, berharap Seo sudah bangun dan mau memakannya. Namun saat ini ia dicegat Mas Kribo dan Junho untuk tidak mengganggu Seo hari ini. Ia memberikan makanan tersebut ke mereka dan lalu pergi. Memang saat ini Seo sedang tidur dalam keadaan masih menjadi celeng. Ya wajar abis jaga lilin. Jika ia diganggu pasti Seo akan mengamuk, kata Mas Kribo. Akan tetapi saya kembali datang dan mengagetkan mereka, yang membuat Seo berubah menjadi kucing lantaran terkejut di saat jam tidurnya diganggu orang. Dan saya langsung memeluk kucing tersebut karena kucing ini sangat lucu. Kenapa kau datang kemari? Kata Seo. Saya meminta Seo agar dimasukkan ke skuadnya. Lantas Seo langsung menyetujui bahwa saya saat ini sudah masuk ke dalam skuad Seo. Setelah itu Mas Kribo memberitahu Seo agar segera berubah lagi karena Soyoung dan Son Jiwo akan datang kemari. Setelah berubah, Seo kembali menjadi wujud manusianya tanpa busana dan telanjang di depan Se. Hal tersebut membuat Soyoung ngamuk dan mengatakan dasar cowok penggila kentu. Memang brengsek kau, kata Soyoung. Dan Soyoung pergi dari sana. Yo, what's up bro? Barangmu besar juga ya, kata Son Jiwo. Son Jiwo saat ini hanya ingin berterima kasih ke Seo karena sudah menyelamatkan timnya berserta dirinya di dalam dungeon sebelumnya. Di tempat lain, seorang wanita pulang dari mabar. Namun ia sedang diikuti seseorang. Setelah memasuki rumah, ia sudah dihadang oleh seorang pasukan keamanan. Pasukan ini adalah keamanan Awaken dari Korea. Orang tersebut memberitahu bahwa wanita ini adalah seorang buronan Awaken yang dulu sudah ditembak mati, namun nyatanya masih hidup lagi. Orang tersebut langsung menembak wanita ini, namun ia malah terbunuh oleh serangan kuyang ini. Rekannya sangat terkejut bahwa bosnya sudah tewas dimakan siluman. Sementara itu Pak Bos Biro didatangi Mbak Miso karena harus melakukan rapat darurat dari para petinggi Korea. Setelah membuka siaran video call, para petinggi memberitahu bahwa ada kejadian yang sangat serius dan Pak Bos harus segera kembali ke markas Biro. Saat ini memang dungeon level 7 bisa diatasi, namun pada situasi sekarang banyak dungeon level 6 yang terbuka dan negara Korea tidak bisa menangani semua dungeon yang terbuka secara bersamaan. Dungeon level 6 saja sudah banyak yang membuat negara hancur. Sementara itu pihak Rusia sudah mengatasi masalah ini. Negara tersebut melancarkan serangan bom nuklir ke dungeon dan para monster di sekitar wilayahnya, sehingga monster yang sudah keluar dari portal mulai menuju ke daerah Korea. Jika para monster mengarah ke Korea, maka akan hancur karena saat ini tentara Korea kekurangan personil dan pertahanan. Sementara itu muncul 14 dungeon di Korea
yang mengharuskan pihak tentara dan tim elit mengatasi dungeon tersebut. Dan ditambah lagi 2 anggota pasukan khusus sudah tewas oleh seorang buronan awaken atau seorang siluman. Mendengar berita tersebut membuat Pak Bos sangat stres dan pusing karena banyak masalah yang ia harus atasi. Di tempat lain, Sei akan kembali menjalankan tugasnya dan berpamitan ke Soyoung dan Mbak Miso. Soyoung juga tidak mau kalah dengan Sei. Ia berencana untuk menjadi lebih kuat dan menyelesaikan misi lebih banyak lagi. Wow, sepertinya kau bersaing dengan Sei ya untuk mendapatkan Soho, kata Mbak Miso. Saat ini pihak Biro sudah melakukan kerjasama dengan 2 squad. Akan tetapi squad Soho masih belum ikut dalam kerjasama ini untuk mengatasi semua dungeon level 6 yang terbuka secara bersamaan. Sementara itu Soho curhat ke Mas Kribo bahwa jika semua rekannya tidak kuat, maka dia akan susah untuk berpergian. Soho juga berencana untuk merekrut anggota hewan buas agar semakin banyak. Mas Kribo menyarankan untuk mencari buaya dan dibuatkan parit di sekitar wilayah Soho. Saran tersebut disetujui Soho dan ia ingin mencari buaya yang ganas di wilayah monster karena di sana mungkin bisa didapatkan. Sebelum pergi ia ditemui Mbak Miso karena squad Soho belum masuk ke dalam kerjasama dengan squad lainnya. Namun Soho menolak ajakan tersebut karena dia tidak mau berburu di wilayah orang lain. Akan tetapi di saat itu terjadi ledakan di tempat milik Soho. Mas Kribo berpikir bahwa ini ulah dari Okita Hiro. Di tempat kejadian banyak orang yang masih terjebak di tempat tersebut. Akhirnya Soho datang ke sana dan memadamkan api dengan skill airnya dan menyelamatkan semua orang yang terjebak di gedung tersebut dengan dibantu Wyvern-nya. Di saat situasi sudah beres, Soho mengatakan ke semua timnya untuk membuat parit di sekitar wilayah Soho. Rencana ini adalah ide Mas Kribo agar bisa memperkuat pertahanan wilayah Soho nantinya. Namun rencana tersebut dipertimbangkan Junho bahwa saat ini squad Soho sedang kekurangan dana pembangunan. Akan tetapi Mbak Miso memberitahu bahwa ada dungeon harta karun di wilayah squad lain. Dia memberitahu dungeon tersebut masih level 6 dan dikuasai monster kalajengking dan harta di sana sangat melimpah. Namun wilayah tersebut sudah dimiliki oleh squad lain dan jika ingin masuk harus membayar yang sangat mahal. Berhubungan pihak Biro sudah bekerja sama dengan squad yang terkait, maka tim Soho bisa masuk ke sana asalkan membagi setengah dari harta tersebut buat pembangunan squad yang mempunyai wilayah dungeon. Semua tim sudah bersiap dan setuju untuk memasuki dungeon harta karun tersebut. Namun Mas Botak menyarankan untuk membagi tim agar para newbie di tim Soho bisa ikut disertakan. Singkat cerita, tim Soho memasuki dungeon harta karun tersebut. Semua tim bisa mengalahkan monster dengan skill yang besar. Sementara itu Mas Botak mengeluarkan skill terbarunya untuk membangkitkan mayat atau undead untuk membantu dirinya menyerang para monster. Di lain sisi, akhirnya Soho mendapatkan blood crystal yang melimpah setelah menyelesaikan dungeon. Di tempat lain, para tentara melihat pasukan goblin dan monster mulai mendekat di perbatasan Korea. Monster tersebut sudah banyak membantai para pasukan perbatasan, sehingga para petinggi militer untuk menyarankan untuk mundur dari tempat tersebut. Sementara itu di markas Soho, tim kendali dungeon ditemui oleh pihak Biro untuk memberitahu situasi saat ini. Namun Soho masih di dalam dungeon dan membutuhkan waktu 4 hari untuk menyelesaikan dungeon tersebut. Di saat ini Pak Bos Biro sangat kesal terhadap Soho karena di situasi yang genting dia masih bisa bermain-main di dungeon level yang rendah selama 4 hari. Pak Bos memberitahu jika Park Soho setelah keluar nanti mungkin wilayah Soho akan hancur karena serangan monster. Maka cepat beritahu dia. Dan setelah itu manhwa Soul Station Druid bersambung di sini. Kita lanjutkan 1 tahun ke depan. Dan sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next video.